Halo, perkenalkan saya Kandi Hermanisa dari kelas SI 24I. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang studi kasus analisis dan perancangan sistem sebuah perpustakaan digital berjudul EduLib. Nah, NIM saya juga 2024 005 0036. Lanjut. Bisa kita lihat di sini ada tabel EduLib perpustakaan untuk siswa. Pertama, diawali dengan titik hitam ini atau bisa disebut dengan tombol mulai atau lebih akrab dikenal dengan initial node. Lalu, pertama, siswa harus login ke sistem dulu. Setelah login, maka sistem akan langsung otomatis memvalidasi akun. Jika berhasil, maka ditandai dengan ya, siswa akan langsung diarahkan untuk mencari buku. Dan jika tidak atau gagal untuk login ke sistem, maka siswa akan diarahkan kembali ke login sistem di awal. Kembali lagi, setelah mencari buku, siswa menunggu sistem untuk mencari daftar hasil pencaharian. Nanti sistem akan menampilkannya, lalu siswa dapat memilih buku yang mereka inginkan atau yang mereka cari. Setelah memilih buku, maka sistem akan otomatis memeriksa persediaan buku. Apakah ya, yaitu masih tersedia? Maka jika tersedia, siswa akan langsung dimintai untuk mengajukan peminjaman. Dan jika tidak tersedia, buku tidak tersedia, maka siswa diarahkan kembali untuk mencari buku baru yang masih tersedia. Lanjut lagi, setelah siswa mengajukan peminjaman, di sini kita bertemu dengan titik percambangan atau frog node. Untuk apa? Frog node ini berguna untuk melakukan dua atau lebih aksi dalam sekaligus secara bersamaan. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada dua cabang di sistem yang bekerja secara bersamaan. Ada catatan transaksi peminjaman dan juga kirim notifikasi ke email. Setelah itu, maka kedua ini akan dipertemukan kembali di join node. Gunanya untuk apa? Join node ini adalah titik pertemuan kembali. Di titik ini, sistem menunggu semua proses paralel selesai, baru lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah final activity node, atau biasa disebut dengan finish, seperti itu. Dilanjut dengan selanjutnya ada tabel perpustakaan EduLib untuk admin. Di sini, sama dengan tabel siswa tadi, diawali dengan initial node atau tombol mulai. Admin akan dimintai untuk login ke sistem. Setelah admin login ke sistem, maka sistem akan otomatis memverifikasi admin. Apakah admin berhasil untuk login? Yang ditandai dengan ya. Apakah admin gagal untuk login? Ditandai dengan tidak. Jika admin gagal, maka admin akan langsung beralih ke final activity node yang berarti gagal untuk login. Tetapi jika admin berhasil untuk login, maka admin akan langsung masuk ke menu kelola buku. Di sini admin mempunyai kuasa untuk memilih perintah atau memilih perubahan, melakukan perubahan pada perpustakaan digital ini. Admin bisa menambahkan buku baru, mengubah data buku, atau bahkan menghapus buku. Kenapa di sini tidak menggunakan frog node atau join node? Karena admin bisa melakukan atau menyelesaikan ini dengan satu persatu, tidak harus secara bersamaan. Maka dari itu, frog node atau join node tidak terlalu digunakan di sini. Setelah admin melakukan aktivitas menambahkan buku baru, mengubah data buku, atau bahkan menghapus buku, maka sistem akan otomatis menyimpan perubahan dalam data perpustakaan digital ini. Dan sistem juga akan otomatis mengupdate data buku di dalam database. Setelah itu, maka selesai diarahkan ke final activity node. Seperti itu.
Selanjutnya adalah terima kasih untuk perhatiannya. Saya Kania Hermalisa pamit undur diri.